Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sutrisno dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan perancangan aplikasi web. Pendahuluan pertama ada perancangan aplikasi web memerlukan aktivitas teknik berupa yang pertama menetapkan tampilan pada web, yang kedua pembuatan rancangan estetika antarmuka pengguna, yang ketiga pendefinisian struktur arsitektur aplikasi web secara keseluruhan, yang keempat pengembangan isi dan fungsional, yang kelima perencanaan navigasi. Perancangan web sangat penting bagi desainer karena yang pertama ada pembuatan model yang dapat dinilai kualitasnya dan dapat diperbaiki sebelum isi dan kode bentuk. Yang kedua, membuat model sebelum pengujian dilakukan. Yang ketiga, membuat model sebelum end user yang berjumlah besar menggunakan aplikasi. Langkah-langkah web design dengan membuat yang pertama perancangan isi. Perancangan isi dikembangkan selama tahapan analisis dilakukan sebagai basis untuk penetapan objek-objek. Yang kedua, perancangan estetika atau perancangan grafis, membuat tampilan yang akan dilihat oleh user. Yang ketiga, perancangan arsitektural, fokus pada struktur hypermedia untuk membuat objek isi dan untuk membuat fungsi pada aplikasi web. Yang keempat, langkah-langkahnya perancangan antarmuka, menentukan tampilan dan mekanisme interaksi yang mendefinisikan user interface. Yang kelima, perancangan struktur navigasi, mendefinisikan bagaimana end user melakukan penelusuran untuk melintasi hypermedia. Yang keenam, perancangan komponen, yaitu merepresentasikan rincian struktur elemen-elemen fungsional aplikasi web. Dan di sini ada contoh desain yang sulit dipahami karena mengandung pernyataan yang umum berupa link. Di sini ada header, image logo, text image, terus ada link-linknya. Yang selanjutnya ada sifat-sifat aplikasi web. Yang pertama kepadatan jaringan, yang kedua keserempakatan, yang ketiga jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi, yang keempat kinerja, yang kelima ketersediaan, yang keenam digerakkan oleh data, yang ketujuh peka terhadap isi, yang ke-8 evolusi yang berkesinambungan, yang ke-9 kesegaran, 10 keamanan, dan yang terakhir ada estetika. Lalu di sini ada kualitas perancangan aplikasi web. Atribut kualitas. Yang pertama ada keamanan. Kemampuan aplikasi web dan lingkungan server untuk mencegah akses yang tidak sah dan mencegah serangan-serangan yang berasal dari luar. Yang kedua ada ketersediaan, pengukuran atas persentase waktu yang tersedia bagi aplikasi web untuk dapat digunakan oleh user. Yang ketiga, skalabilitas. Aplikasi web mampu mengakomodasi kebutuhan terhadap jumlah end user yang semakin bertambah. Yang keempat, ada waktu untuk masuk ke pasar, yaitu ditinjau dari sudut pandang bisnis. Di sini ada contoh desain login dari sudut pandang keamanan.
Yang pertama, masukin login Anda. Yang itu ada jika menjelaskan tanggal sebaiknya menggunakan format tanggal bukan format jam dengan titik 2. Di situ ada contohnya. Dan kedua itu ada user. Sebaiknya user tidak memilih dari beberapa data yang disediakan saja. Lalu bisa login. User tidak dapat melakukan aktivitas lainnya kecuali login. Jadi harus login dulu baru bisa melakukan berbagai hal. Kualitas aplikasi web. 1. Kemudahan penggunaan. Kemudahan pemahaman situs global. Ada umpan balik dari user dan fitur-fitur bantuan. Lalu user interface dalam fitur-fitur estetika. Dan yang terakhir ada fitur-fitur khusus. Nah, yang kedua ada fungsionalitas, yaitu kemampuan pencarian dan penerimaan. Lalu ada fitur browsing. Lalu yang terakhir fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Lalu ada keandalan. Nah, keandalan pembetulan, pemrosesan tautan atau link. Lalu ada pemulihan dari kesalahan. Lalu ada validasi dan pemulihan pada user. Sistem memberikan umpan balik kepada user jika melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan gitu, misalnya kayak password, nanti dikasih tahu sama aplikasinya. Jadi ada pemberitahuan kayak di sini, login error, password salah, silakan periksa caps lock password Anda, pengisian password tersisa 2. Nah, lanjutan yang tadi kualitas aplikasi web. Yang keempat itu efisiensi, yaitu ada kinerja waktu tangkap aplikasi web, kecepatan pembentukan halaman-halaman, kecepatan penggambaran grafik-grafik. Terus yang kelima kemudahan pemeliharaan, kemudahan untuk dilakukan koreksi, yaitu ada keamanan aplikasi web untuk beradaptasi. Lalu ada kemudian aplikasi web untuk dikembangkan. Di sini selanjutnya ada sasaran perancangan web yang baik, kesederhanaan, fungsi-fungsi mudah digunakan dan mudah dipahami. Jadinya gampang digunakan sama user dan mudah dipahami. Lalu ada konsisten, konstruksi perancangan isi dibuat secara konsisten. Misalnya jenis font yang sama pada semua dokumen, teks, skema warna, dan gaya yang konsisten. Lalu ada identitas, yaitu ada estetika, user interface, dan perancangan navigasi. Harus konsisten dengan lingkungan aplikasi untuk apa aplikasi web itu dibuat atau dikembangkan. Lalu ada ketangguhan. User pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan user. Lalu ada lanjutan tadi, sasaran perancangan web yang baik. Yang kelima itu ada kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya intuitif dan hasilnya dapat dengan mudah diramalkan. Yang keenam ada daya tarik visual, tampilan isi, rancangan user interface, pengaturan warna, keseimbangan yang harus terjadi pada teks,
grafik, dan media lainnya. Mekanisme navigasi sangat memiliki kontribusi pada daya tarik visual. Yang ketujuh, kompatibilitas, yaitu aplikasi web akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan eksekusi aplikasi yang berbeda. Ada hardware, OS, browser, dan koneksi internet. Di sini ada contoh desain web. Headernya ada home, product, sign-in, registration, confirmation, how to order, lalu about us. Keempat, ada perancangan antarmuka. Salah satu tantangan pembuatan user interface adalah bagaimana cara user dapat masuk ke aplikasi. Lalu sasaran user interface adalah untuk menetapkan suatu jendela yang konsisten untuk meletakkan isi-isi dan fungsional yang disediakan oleh user interface, membantu user melalui serangkaian interaksi dengan aplikasi web yang dikembangkan. 3. Mengorganisasikan pilihan-pilihan navigasi yang isi-isi dapat dilihat user, yang dapat berupa menu navigasi, icon grafis, dan gambar-gambar grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Abis Hidayatullah ingin meneruskan penjelasan tentang perancangan aplikasi web. Bagian pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Joko Sutrisno. Di sini ada contoh desain web berbasis Android. Ini di sebelah kanan ada contohnya. Prima, perancangan estetika, sering juga disebut perancangan grafis, yang merupakan tambahan artistik yang sering digunakan untuk melengkapi aspek-aspek teknis dari perancangan aplikasi web. Tata letak yang baik pada perancangan interface sebagai berikut. 1. Jangan mengisi bagian dari halaman web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasi informasi tersebut. 2. Lakukan penekanan pada isi yang merupakan alasan utama bagi user untuk masuk ke aplikasi web. 3. Lakukan pengelompokan fitur navigasi, isi, dan fungsi. 4. Jangan perluas bagian aplikasi dengan penggunaan scroll bar, sebaiknya kurangi isi yang jumlahnya banyak. 5. Sesuaikan resolusi layar dan ukuran jendela browser. Sebaiknya tidak menggabungkan semua kebutuhan penggunaan aplikasi. Pisahkan antara pemesan dengan pengembalian mobil, serta penggunaan warna teks yang seharusnya mudah dibaca.
Di sini ada contohnya. Di sini ada data penyewa, kode penyewa, nama penyewa, dan nomor KTP. Di bawahnya lagi ada data mobil, nomor polisi, merek mobil, model mobil, warna, tarif sewa, per berapa hari, beberapa minggu, berapa bulan, dan denda sewanya. Dan di sini juga ada data supir, nama supir, nomor SIM, status, lama penyewaan, dari tanggal berapa disewa, jam sewa, tanggal kembali, jam kembali, overtime, jumlah tarif. Sini ada uang muka, sisa bayar, total, uang bayar, dan kembalian. 6. Ada perancangan isi. Hubungan objek isi dengan objek isi lainnya adalah sebagai bagian dari suatu model kebutuhan untuk aplikasi web. Permasalahan yang terjadi pada perancangan isi jika jumlah objek isi yang digabungkan untuk membentuk halaman web tunggal merupakan fungsi dari kebutuhan user yang dibatasi oleh kecepatan pengunduhan koneksi ke internet, juga dibatasi oleh besarnya ukuran jendela monitor yang digunakan user. Di sini ada contoh tampilan rancangan detail isi buku atau objek. Sini ada beranda, kategori, buku, konfirmasi, info. Sini ada gambar. Sini kita kasih judul, harga, ISBN, nama, penerbit, penulis, tanggal terbit, kategori, jumlah halaman, jumlah buku. 7. Perancangan arsitektural. Perancangan arsitektur web terkait dengan sasaran untuk aplikasi web, terkait dengan isi yang akan ditampilkan, user, dan navigasi. Arsitektur isi pada umumnya fokus pada bagaimana objek-objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada user dan menarik untuk ditelusuri. Aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola interaksi user dengan aplikasi web. Bagaimana menangani pekerjaan proses internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya. Sini kita ada arsitektur isi. 1. Struktur linear. Dilakukan saat interaksi user dengan aplikasi web. Secara umum memperlihatkan
urutan yang dapat diramalkan. Contoh, urutan pemasukan pemesanan produk di mana informasi tertentu harus dalam urutan yang bersifat spesifik. Contohnya ada di bawah sini. Dan next. Arsitektur isi atau lanjutan. 2. Struktur grid. Arsitektur yang diterapkan saat isi aplikasi web dapat diorganisasikan menjadi 2 dimensi atau lebih. Dimensi horizontal merepresentasikan jenis-jenis produk, dan dimensi vertikal mempresentasikan penawaran yang disediakan oleh penjualnya. Di sini ada contohnya juga di bawah. Kita next lagi. Ini ada arsitektur isi. 3. Struktur hierarki. Rancangan dimungkinkan adanya pencabangan hypertext atau aliran kendali secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal pada struktur aplikasi web. Sini ada contohnya lagi. Dan next lagi. Arsitektur isi. 4. Struktur jaringan web murni. Struktur ini dapat digabungkan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat komposit. Sini juga ada contohnya. Kita next lagi. Arsitektur aplikasi web mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berbasis web untuk mencapai sasaran-sasaran bisnisnya. Arsitektur aplikasi web dibuat dalam 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan antarmuka dari mekanisme navigasi dan dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Hal ini akan menyederhanakan implementasi aplikasi web dan akan meningkatkan penggunaan ulang komponen-komponennya. Kita next lagi. Arsitektur MVC atau model view controller. Secara fungsional dijelaskan sebagai berikut. A. Pengendalian, mengelola akses ke model, ke view, dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view. B. Model, memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat logika pemrosesan termasuk di dalamnya semua objek isi. C. View, memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap user interface
yang di dalamnya termuat presentasi, isi, dan logika pemrosesan objek isi, akses ke data dan ke sumber informasi lainnya, dan semua fungsionalitas pemrosesan yang diperlukan end user. Next. 8. Perancangan navigasi. Merancang lintasan-lintasan navigasi yang memungkinkan user mengakses isi dan fungsi-fungsi aplikasi web. Ini ada A, semantik navigasi. Unit semantik navigasi adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi yang saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan user yang bersifat khusus. Contoh, seorang pelanggan baru mungkin memiliki 3 use case yang berbeda yang semuanya menghasilkan akses ke informasi dan fungsi aplikasi web yang berbeda. Semantik navigasi harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut. Sini ada B, sintak navigasi. Link navigasi yang bersifat individual, link berbasis teks, icon, tombol, pilihan, dan grafis harus sesuai dengan konsisten dengan isi yang ditampilkan. Bar navigasi horizontal, daftar kategori isi dan kategori fungsional utama yang berisi link yang sesuai. Kolom-kolom navigasi vertikal berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional, berisi semua objek isi utama. Sini ada tab-tab mempresentasikan kategori isi dan kategori fungsional sebagai tab sheet saat suatu link diperlukan. Peta situs menyediakan suatu tabel isi yang dapat digunakan untuk melakukan navigasi ke semua objek dan semua fungsionalitas. Di sini ada contoh ikon navigasi yang kurang jelas. Ini absensi, nama, name, semester, tanggal, atau hadir. Contoh, dosen diminta untuk memberikan beberapa contoh aplikasi web dari internet dan menjelaskan sesuai dengan materi yang dibahas. Contoh tampilan aplikasi web dapat berupa tampilan yang baik dan atau yang kurang baik. Sekian dari saya, Faisal Aziz. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.